Indonesia membangun teritorinya di metaverse, maka bagaimana mekanisme pertahanan Indonesia pada attack dari negara-negara lain? Pertanyaan menarik buat kita semuanya. Apakah Indonesia siap untuk masuk ke metaverse? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, setidak-tidaknya Indonesia harus menyiapkan 4 hal. Yang pertama adalah teknologi. Jadi teknologi itu sendiri menjadi hal penting untuk memastikan apakah Indonesia bisa masuk dengan baik ke metaverse atau tidak, yaitu tentang infrastruktur komunikasi. Metaverse setidaknya butuh teknologi komunikasi 5G and beyond. Sementara itu saat ini kita sama-sama tahu bahwa 5G masih belum merata di Indonesia. Bahkan yang mendapatkan 4G saja masih belum ada di seluruh Indonesia. Sehingga sulit membayangkan dunia metaverse bisa betul-betul diimplementasikan secara merata di seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu konsep atau juga motif dari yang namanya metaverse adalah membangun keekonomian baru di dunia digital secara virtual. Sehingga jika diimplementasikan satu demi satu atau hanya sebagian demi sebagian, ini bisa jadi menjadi sebuah tantangan pada demokratisasi pada metaverse itu sendiri. Kalau misalnya di Jakarta saja yang bisa menikmati metaverse, sementara itu saudara-saudara kita di tempat lain tidak bisa menikmati hal yang sama, maka kita sengaja menciptakan adanya gap atau disparitas antara pusat atau Jakarta, kota besar, dengan kota lain yang tidak bisa menikmati 5G. Oleh karena itu, syarat pertama agar Indonesia bisa masuk ke dunia metaverse, pemerintah harus sesegera mungkin memeratakan infrastruktur teknologi komunikasi. Saya tahu dan juga saya dengar bahwa ada rencana tahun 2024 5G akan dibangun secara merata di seluruh Indonesia yang tentunya nanti harus sama-sama kita bahas bagaimana caranya agar infrastruktur 5G ini bisa dibangun secara merata di seluruh masyarakat Indonesia. Karena biayanya sangat mahal sekali. Kita perlu pelajari roadmap dari pemerintah dalam membangun infrastruktur komunikasi 5G and beyond ini di seluruh masyarakat Indonesia. Karena hanya dengan cara itu metaverse bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan kita sebagai negara bisa dikatakan siap untuk masuk ke dunia metaverse. Lalu yang kedua yang dibutuhkan adalah regulasi. Karena ketika kita masuk ke dunia metaverse, maka Indonesia menjadi sebuah negara metaverse, harus ada regulasi yang siap untuk diterapkan di Indonesia virtual ini, ya. Tidak mungkin tidak tanpa regulasi, karena tanpa regulasi akan menjadi kacau. Anda bisa bayangkan, misalnya saya membangun sebuah atau membeli sebuah gedung, sebuah petak tanah yang menduplikasi tanah nyatanya. Tanah nyatanya milik orang lain, sementara itu di virtualnya milik kita. Bagaimana itu bisa menimbulkan kekacauan? Tentunya kita sama-sama tahu bahwa itu akan bisa menimbulkan chaos. Satu di dunia nyatanya punya orang lain, sementara di virtualnya punya yang lain. Sehingga perlu ada sinkronisasi Indonesian Virtual atau Indonesian Metaverse dengan Indonesia di skala demografis seperti yang kita pahami saat ini. Jadi misalnya nih, saya punya rumah di Tebet, lalu kemudian ada yang membangun metaverse-nya Tebet. Metaverse-nya Tebet ini punya orang lain, bukan punya saya. Nah, Anda bisa bayangkan ada dua dimensi yang berbeda, tetapi sama-sama memunculkan keekonomian. Hal tersebut seharusnya tidak bisa dilakukan. Artinya perlu ada regulasi yang perlu masuk sekarang. Yang kedua, misalnya jika ada tindakan kriminal di dunia metaverse. Belum lama ini kita sama-sama dengar ada kasus pelecehan seksual ya yang dilaporkan oleh salah seorang pengguna metaverse ya tentang adanya avatar lain yang berusaha untuk melakukan pelecehan seksual kepada avatarnya. Nah, berbeda dengan bermain game atau berbeda dengan kehidupan yang lain, di dunia metaverse saat seseorang melakukan pelecehan seksual artinya bahwa dia punya motif untuk melakukan pelecehan tersebut. Ya, kalau di gaming tentu tidak, itu adalah bagian dari fitur sebuah permainan. Kita memukul di permainan atau di game, kita menembak bahkan membunuh ya avatar lain
itu bukan kegiatan kriminal. Mengapa? Karena memang itu menjadi bagian dari permainan tersebut. Ya, ada fitur-fiturnya, ada senjata-senjatanya, bahkan membunuh musuh itu mendapatkan poin. Tapi di dunia metaverse, avatarnya adalah sebetulnya mewakili kehidupan atau personality seseorang. Sehingga saat kita membunuh avatar tersebut, itu harusnya masuk ke satu tindakan kriminal. Pada saat kita melakukan pelecehan seksual, artinya memang avatar tersebut punya dorongan untuk melakukan pelecehan seksual. Pertanyaannya, mau pakai hukum yang mana untuk bisa menjustifikasi tindakan kriminal tersebut? Kalau katakanlah avatar yang melakukan pelecehan seksual itu dari negara lain, sementara korbannya ada di Indonesia. Nah, ini mau pakai regulasi yang mana? Ketentuan hukum yang mana? Artinya, kita tidak bisa membiarkan masyarakat kita masuk ke metaverse begitu saja. Di sini adalah obligasi atau juga kewajiban pemerintah untuk segera ya adaptif dengan kemajuan zaman, dengan perubahan teknologi, untuk segera memikirkan bagaimana regulasi yang berlaku di Indonesia dalam dunia metaverse ini. Ya, ini bukan perkara mudah, ini perkara penting sekali ya, karena metaverse ataupun juga Web 3.0 ini merupakan sebuah dunia baru di mana butuh sekali regulasi yang nyata agar kehidupan digitalnya tidak kacau atau tidak chaos seperti di Web 2.0 kemarin. Lalu yang ketiga adalah edukasi. Nah, penting juga sekarang untuk memasukkan unsur-unsur edukasi kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, tentang bagaimana hidup di dunia digital, tentang bagaimana membagi hidup antara dunia nyata dan dunia digital, tentang bagaimana mengimplementasikan etika di dunia nyata dengan etika di dunia digital. Ini perlu edukasi bagi generasi muda. Jangan sampai anak-anak kita masuk ke dunia metaverse dan mereka belajar secara otodidak, sehingga mereka menyimpulkan sendiri tanpa adanya norma-norma, tanpa adanya etika-etika, tanpa adanya value yang dipegang di dunia tersebut. Karena orang kebanyakan pasti secara umum, secara psikologis saat mereka masuk ke dunia metaverse, mereka merasa bahwa itu bukan kehidupan nyata dan mereka bisa melakukan apa saja. Padahal tidak, ya, di metaverse itu bisa dibilang sebagai hybrid life, ya, kehidupan yang sama-sama nyata namun beda dimensi, yang satu real, yang satu lagi virtual, yang satu face to face, yang satu lagi mediated by computer. Nah, ini penting banget ya agar pemerintah segera memasukkan unsur edukasi teknologi, edukasi metaverse, edukasi digital kepada kurikulum dari anak-anak kita. Jadi nanti mungkin saya bayangkan bahwa kalau ada pelajaran moral ya untuk anak-anak kita, tidak saja hanya membahas Budi itu ketika mencuri apel dari si Tina salah, tetapi juga kalau Budi melakukan bullies di Twitter kepada si Tina itu juga salah. Ya, etika-etika digital seperti itu harus juga mulai diajarkan dari sekarang untuk anak-anak generasi muda agar mereka tidak tersesat ketika nanti masuk ke dunia metaverse. Lalu yang keempat yang paling penting adalah security. Ya, security ini juga menjadi bagian yang penting jika Indonesia mau masuk ke metaverse. Ya, bahkan di Amerika Serikat mereka sudah memasukkan undang-undang pertahanan dan keamanan negara ini sebagai bagian daripada pertahanan dan keamanan digital. Mengapa ini penting? Jika Indonesia membangun teritorinya di metaverse, maka bagaimana mekanisme pertahanan Indonesia pada attack dari negara-negara lain? Pada attack secara cyber atau cyber dari orang-orang lain atau dari unsur-unsur lain. Barangkali mungkin attack-nya bukan lagi ada pesawat jet yang ngebom Indonesia di Indonesia Metaverse, enggak. Tapi barangkali akan ada tindakan-tindakan penyerangan secara digital yang bisa merusak teritori Indonesia di Indonesia Metaverse itu sendiri. Atau yang paling gampang adalah pada saat Indonesia membangun Metaverse, maka ya data dari rakyatnya ini kan akan dikonversi menjadi data digital di Metaverse. Sementara itu Metaverse-nya sendiri yang merupakan bagian dari kerjasama Indonesia dengan satu konsorsium atau satu platform, satu blockchain misalnya. Jadi datanya masyarakat Indonesia ini kan akan ada ya di cloud yang bisa diambil oleh siapa aja atau bisa dipelajari oleh siapa aja. Itu bahkan sudah terjadi sekarang di Web 2.0.
Siapa yang paling paham perilaku masyarakat Indonesia dalam mencari makanan? Ya platform yang namanya TripAdvisor. Siapa yang paling paham tentang perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi atau mengakses hiburan? Ya yang namanya Netflix atau Disney atau juga yang lainnya. Ya, jadi ini penting banget buat Indonesia kalau misalnya mau masuk ke metaverse untuk juga berpikir tentang aspek security-nya dari sekarang. Agar Indonesia bisa betul-betul memberikan jaminan keamanan bagi rakyatnya pada saat mereka hidup di dunia metaverse. Yang mana sekarang itu masih belum ada. Jadi kembali lagi ada 4 hal setidak-tidaknya harus disiapkan oleh Indonesia jika mau masuk ke metaverse. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua adalah masalah regulasi, ketiganya edukasi, keempatnya masalah security. Good luck.